Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Syefi Fitriani dari kelas 4 KPIB dengan NIM 224110102046. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Media Cetak, Elektronik dan Online, yakni dengan membahas soal-soal yang ada di UTS mata kuliah tersebut. Baik, pembahasan yang pertama yakni mengenai dengan pola kepemilikan media massa yang ada di Indonesia. Berdasarkan dengan realitas yang ada, pola kepemilikan media massa di Indonesia ini tuh didominasi atau terkonsentrasi pada kelompok besar dengan sistem kekuasaan yang turun-temurun. Selain itu, pola kepemilikan media massa di Indonesia juga diiringi dengan kepentingan lain seperti bisnis dan politik sehingga mempengaruhi industri media massa itu sendiri. Nah, karena adanya kepentingan lain yakni bisnis dan politik, sehingga terjadi sebuah hubungan atau relasi antara pemilik media dengan para politikus. Adanya relasi ini dapat dijadikan sebuah kesempatan oleh kelompok yang memiliki kepentingan tertentu untuk mempengaruhi opini publik melalui publikasi yang dilakukan oleh media massa tersebut. Selain itu, kepemilikan media massa juga diiringi dengan kepentingan bisnis sehingga mempengaruhi independensi media massa tersebut. Bahasan yang kedua yakni mengenai pemangku kepentingan yang ada di industri media massa. Pemangku kepentingan atau yang biasa disebut dengan stockholder di dalam industri media massa itu terbagi menjadi dua, yakni stockholder internal dan stockholder eksternal. Di sini saya akan membahas siapa saja yang termasuk ke dalam pemangku kepentingan eksternal dan apa perannya. Yang pertama yakni ada masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi konten dan kualitas media massa berdasarkan kebutuhan dan preferensinya. Oleh karena itu, media massa perlu mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat supaya konten dan kualitas media yang dikeluarkan oleh media massa itu sendiri relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aspek berikutnya yang termasuk ke dalam stockholder eksternal di industri media massa yakni ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran dengan mengeluarkan dan menetapkan peraturan atau kebijakan untuk mempengaruhi tayangan dan kualitas konten yang dikeluarkan oleh media massa itu sendiri. Aspek berikutnya yakni ada lembaga pers. Selain dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah, sebuah industri media massa juga dipantau oleh lembaga pers. Lembaga pers sendiri memiliki peran yakni dengan mengontrol dan memantau tayangan yang dikeluarkan oleh media massa. Selain itu juga mensosialisasikan betapa pentingnya kebebasan pers dan etika jurnalistik itu sendiri. Berikutnya yakni ada pihak swasta. Nah, pihak swasta sendiri memiliki peran yakni dengan mengoperasionalkan keberlanjutan media massa dengan memastikan ketersediaan sumber daya dan pendapatan yang diperoleh dari iklan. Nah, pihak swasta sendiri itu meliputi perusahaan iklan, distributor, dan investor. Aspek terakhir yang termasuk ke dalam stockholder eksternal di industri media massa yakni ada pihak internasional. Pihak internasional sendiri meliputi organisasi internasional dan investor asing. Nah, pihak internasional memiliki peran yakni mempengaruhi operasional media massa dengan investasi dan kebijakan ekonomi global serta regulasi dan standar internasional. Lalu pembahasan yang ketiga yakni membahas tentang pembiayaan produksi media massa itu sendiri. Di dalam industri media massa terdapat 3 model pembiayaan yakni melalui advertising, subscription, dan crowdfunding. Lalu model manakah yang paling menekan biaya produksi dan paling efisien? Menurut saya, model yang paling efisien untuk menekan biaya produksi di dalam industri media massa yakni model subscription. Kenapa? Karena sistem subscription sendiri adalah sistem berlangganan yang dilakukan oleh audiens. Dari sistem berlangganan yang telah dilakukan audiens sendiri mendapatkan benefit berupa akses premium terkait dengan layanan atau konten media tertentu. Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dari adanya model subscription ini yakni pendapatan yang konsisten dan pengurangan biaya produksi karena pengguna atau audiens berlangganan secara langsung. Namun, model ini juga memiliki kekurangan yakni memerlukan investasi yang besar untuk pengembangan konten media. Pembahasan yang terakhir yakni membahas tentang segmentasi khalayak. Aspek apa saja yang penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan supaya industri media massa dapat berkembang? Aspek yang pertama yakni ada segmentasi psikografis. Nah, segmentasi psikografis ini mengenai dengan gaya hidup dan kepribadian
kepribadian audiens. Dengan mengetahui gaya hidup dan kepribadian audiens, sebuah media massa dapat menentukan konten dan layanan apa yang cocok dengan kebutuhan audiens tersebut. Aspek yang kedua yakni ada segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis ini mengenai usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial. Nah, aspek segmentasi demografis ini dapat membantu dan menentukan konten apa yang relevan dan menarik untuk dikonsumsi oleh khalayak. Aspek yang ketiga yakni ada segmentasi geografis. Dengan adanya segmentasi geografis, bagi-bagi audiens berdasarkan jangkauan geografis wilayahnya seperti negara, kota, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Nah, dengan adanya segmentasi geografis ini dapat mencangkup perbedaan terhadap preferensi konsumsi khalayak dan akses terhadap media. Aspek yang terakhir yakni ada segmentasi digital. Nah, segmentasi ini berkaitan bagaimana perbedaan audiens dalam berinteraksi dengan media digital seperti penggunaan internet, aplikasi, dan media sosial. Hal ini termasuk memahami preferensi audiens terhadap konten digital seperti video, artikel, dan infografik. Sekian yang dapat saya bahas tentang pembahasan media massa yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.